Ya jangan-jangan nanti yang untung hanya pemilik modal besar gitu. Iya. Lalu rakyat di sekeliling atau sekitar Borobudur yang dulu sudah punya mimpi atau taruhlah sudah hidup juga sebelumnya Iya. gitu. Tiba-tiba nggak nyampe. Nah, apa kabar Mas Santo? Lama Baik, nggak Mas. ketemu. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tadi dari lihat suasana Borobudur ini jadi di kala menarik. senja. Di kala senja. Di kala senja. Akhirnya saya beberapa kali sebetulnya udah datang, tapi akhirnya kita bisa ngobrol. Saya senang karena suasana senja di Borobudur itu nampaknya banyak hal yang perlu kita obrolin, kita bincangkan. Persis, iya. Gitu. Ini namanya di Balkon Desa apa namanya? Beringin Putih. Beringin Putih, Borobudur. ya, kawasan Borobudur. Nah, kalau lihat dari perbincangan yang lagi menjadi perhatian ini ya, nampaknya nasional ini lagi jadi perhatian kawasan strategis pariwisata nasional. KSPN. Ya, nah itu saya kira nanti saya ingin menggali Mas Santo untuk melihat kira-kira ini maunya seperti apa ya kalau kita baca, dan apakah kawasan Borobudur ini cukup prospektif bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan sejauh ini sudah seperti apa, terutama respon masyarakat ya. Kalau kita lihat perkembangannya cukup dinamis ini, lihat sorotan dari berbagai media. Mas Santo bisa cerita. Persoalan tentang KSPN itu ya Mas. Tadi kan untuk kawasan Borobudur itu kan cakupannya luas Mas. Di situ ada taman wisata candi, ada balai konservasi, dan ada mungkin ya pemerintah daerah. Dan dari sisi itu kan untuk membuat sebuah sudut pandang yang sama itu kan mungkin juga nggak gampang. Iya. Kita juga dari kultur orang-orang Borobudur yang berbasic kayak semacam di dunia pertanian atau agraris, mungkin kalau selama ini di push tentang sebuah pariwisata dunia, itu yang mungkin nanti akan menjadi sebuah itu semacam berkah ya. Tapi kita tidak hanya itu aja Mas yang kita pikirkan. Tapi jangan sampai musibah gitu. Jangan sampai musibah. Tapi kalau mimpinya teman-teman sendiri, terutama komunitas rakyat Borobudur yang udah mulai bergerak, terutama di bidang pengrajin, pekerja wisata maupun jaringan yang sudah terbentuk, itu seberapa besar sih mimpinya tentang Borobudur ini? Kalaulah ini disebut sebagai ini ada agenda baru nih, menurut Mas Santo ini apakah antara yang dibayangkan oleh mereka yang perancang dengan realitasnya udah nyambung atau belum gitu? Ini itulah kan PR penting nih awal. Yang harus kita kupas, harus kita kupas secara mungkin karena yang kita ajak itu kan juga masyarakat dengan pemikiran, dengan wawasan yang sangat beragam. Mungkin kita perlu sosialisasi untuk sebuah program gagasan yang hebat gitulah. Kalau saya bilang ya semacam gerakan sebuah ini kan hal yang baru dari sisi pariwisata itu kita dicoba untuk mau nggak mau Mas, kita itu dipaksa untuk mengikuti gitulah, untuk mengikuti sebuah agenda yang mungkin bagi pembangunan masyarakat kawasan itu yang mungkin kita harus saling bersinergi antara banyak, meskipun sebenarnya belum sinergi tapi belum 100%. Karena masalah pemahaman itu Mas. Masalah pemahaman. Tapi sejauh ini yang mungkin barangkali penting untuk kita pengen gali dari Mas Santo itu pikiran masyarakat, terutama di grassroots ya, terutama di para pengrajin yang tahu betul tentang realitas sosial dan potensi Borobudur yang begitu besar sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan budaya, itu mimpinya kayak apa sih? Dan kira-kira potensi berhasil dan potensi mlese istilahnya itu di mana supaya kita ini bisa ingatkan lah gitu. Ini kan suara rakyat harus didengar gitu. Kita harus bicara Borobudur secara keseluruhan. Jadi Borobudur itu kalau orang bilang
dia itu bukan batu tapi emas itu. Iya. Bagaimana sebuah emas itu kan sebuah gumebyar Mas. Sebuah hal yang gumebyar. Nah, tapi dari itu kan Borobudur dari sisi ekonomi mungkin masyarakatnya ya sebuah ironi Mas. Oke. Jadi dari beberapa kecamatan itu kan kita bukan di posisi yang apa dari sisi itu strategis pengambil keputusan. Belum solid. Enggak, berarti sebuah kalau ranking kita itu ada di bawah. Oke. Juru kunci enggak, tapi bawah. Itu kan sebuah persoalan. Di situ ada sebuah emas, tapi masyarakatnya masih apa ya? Masih kehidupannya ekonomi masih terbelakang. Apalagi di masa pandemi ini, Mas. Iya. Mereka bagaimana kita berjuang ataupun untuk survive dalam sebuah kehidupan yang pandemi ini kan susahnya minta ampun, Mas. Orang yang dipaksa untuk berpariwisata ternyata pariwisatanya hancur lebur. Kita mau gimana lagi? Mas Santo waktu itu punya pengalaman mengorganisir rakyat, pengrajin dan sebagainya untuk bangkit ya ketika ada, Mas. Mereka terpuruk itu. Ada. Bisa diceritakan ya? Sambil minum loh, Mas. Ya, kami pernah. Berarti kita menjadi sebuah keprihatinan kita. Ini bukan semacam apa kejadian yang biasa, tapi sebuah kejadian yang luar biasa. Yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Yang sangat dirasakan. Mungkin bagi pemerintah memberikan sebuah stimulus ataupun bantuan. Tapi kan itu bukan sebuah jawaban. Mungkin sementara iyalah menjawab, tapi itu tidak bisa menjawab sepanjang jangka menengah maupun panjang gitu ya. Kita harus sedikit banyak kita harus merubah sebuah pandangan bahwa pariwisata itu penuh impian, penuh harapan untuk sebuah nilai-nilai ekonomis yang dikembangkan. Ternyata kita dihantam sebuah pandemi, hancur. Makanya saya dengan beberapa teman tuh berusaha untuk bangkit dengan apa yang dinamakan Gumregahnya. UKMKM Borobudur. Bangkit UMKM. Gumregah. Bukan dalam arti bangun tidur langsung lari. Tapi ini sebuah catatan buat kita, catatan yang mungkin harus kita jabarkan buat teman-teman itu. Pariwisata tapi kita harus memikirkan dari sisi lain untuk kita tetap hidup, kita tetap berdaya. Artinya pengalaman dulu keterpurukan ekonomi akibat pandemi itu perlu menjadi pelajaran. Bahwa yang kayak gini-gini bisa jadi akan terjadi lagi jika kita tidak cukup kuat. Nah, waktu merintis bangkit, itu sebetulnya menurut Mas Santo, itu kekuatan penting yang perlu diperhatikan sebetulnya apa? Kuncinya? Kekuatan penting yang harus kita berikan kepada teman-teman itu kekuatan moral, kekuatan daya juang untuk sebuah moral itu artinya doa dan gitu. Itulah kalau orang desa kan tidak lepas dari itu. Artinya selain doa ya semangat. Spirit untuk saling motivasi begitu. Bisa diceritakan gimana itu yang Mas Santo waktu rintis ya ketika makin goncang. Kita bangun sebuah jaringan, Mas. Mungkin jaringan itu baru skala kecil ya, tapi dari skala kecil tuh ternyata bisa menguatkan. Kita bisa saling menguatkan untuk sebuah kekuatan nyata itu. Kita berikan sebuah pendampingan untuk produk apa yang mereka dapat. Kita membangun sebuah hubungan dari teman-teman kampus. Bentuknya ya pelatihan sebuah itu tentang pengemasan tentang produksi, legalitas tentang bagaimana kita membranding sebuah produk. Itu yang kita coba untuk kita bareng-bareng sama teman-teman itu. Ya mungkin sedikit banyak teman-teman dari kampus itu ya ikut mensupport. Mungkin dari mereka juga gimana mungkin ya. Butuhlah, kita itu butuh. Ya, tapi intinya sebetulnya kekuatan itu harus tumbuh dari dalam.
dan tentu ini akan menjadi kekuatan kita jangka panjang. Nah, saya mau cerita nih, ketika sudah susah payah berjuang dan kemudian berhasil, mereka Anda koordinir, konsolidasikan, mereka tumbuh lagi kan produk-produknya. Iya. Apa yang Anda rasakan? Mereka mulai berproduksi, mendistribusikan. Kalau bagi kami dan teman-teman itu kan sebuah apa ya, kanugrahan, Mas. Yes. Jadi di sisi lain kita mendapat musibah, tapi kan kanugrahan itu bukan hanya tidak dalam bentuk nominal kan, Mas. Iya. Kita saling berinteraksi, bersosialisasi, terus gotong royong, sonjo. Kalau bahasa dulu kan sonjo, Mas. Kita saling mengunjungi. Bagaimana cara kita itu? Nek bahasa orang-orang sekarang silaturahmi. Ya gitu. iyalah, tapi Sonjo gitu lah. Dari sonjo itu kan ternyata menjadikan kita itu kuat. Kuat dalam arti bersama-sama. Itu artinya kalau kita bicara tentang kebangkitan, itu kuncinya bukan soal bantuan dari atas, tapi soal solidaritas dari bawah. Itu ya mungkin banyak. Nah, para pejabat mungkin harapan kami kan bantuan itu sifatnya kan sementara, Pak. Tapi yang paling penting itu kan sebuah kekuatan untuk bangkit itu lah yang sangat penting. Mungkin pemerintah baguslah memberikan banyak sekali bantuan, banyak sekali stimulus, bagus. Tapi saya rasa itu sementara sifatnya. Kalau untuk keberlangsungan kita berwirausaha harus mandiri. Kemandirian, Mas. Kemandirian itu ternyata bukan hanya sekedar jargon kalau di teman-teman kita itu, karena kita sudah merasakan. Merasakan bagaimana menjalani sedihnya. Bagaimana pemerintah itu memberikan sebuah bantuan. Tapi kan itu bukan sebuah jawaban, Mas. Bagi kami bukan sebuah jawaban. Kita kepingin kita itu kan mandiri, berdaya. Untuk sebuah kekuatan ekonomi di sektor UMKM. Nah, kalau berangkat dari pengalaman itu, kalau kita bicara soal Borobudur, masa depan Borobudur yang sekarang ini, tadi di awal kita bicara soal, wah ini kayaknya, saya beli minum, Mas. Kayaknya gemilang lah, dan bersinar gitu. Tetapi kan perlu dicatat yang tadi disampaikan oleh Mas Santo bahwa itu harus mendengarkan suara rakyat, suara lakonnya di lingkungan Borobudur ini seperti apa dan mau kemana gitu. Nah, yang tadi saya ingin katakan, belajar dan berangkat dari pengalaman itu, mandiri, musyawarah, gotong royong, dirinya menjadi subjek, terus berproses supaya sama-sama rakyat itu memiliki. Ini sudah mulai jalan atau belum kelihatan? Kalau Anda lihat secara umum lah. Tadi Mas Ari bilang Borobudur yang apa tadi istilahnya? Gumebyar ya? Gumebyar itu kan dari sisi mungkin fisik, Mas. Tapi kan fisik. Kalau dari di mana-mana lampu-lampu tadi lihat mungkin itu. Mas Ari juga bangunan gerbang di mana-mana gerbang yang kayaknya semangat sekali. Tapi itulah mungkin yang menjadi sebuah mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman yang khususnya masyarakat Borobudur. Mau kemana kita mau melangkah itu? Apa kita sangat filosofis zaman itu ya? Enggak juga, Mas. Melangkah gitu banyak. Dari belakang ke depan, Mas. Nah, itu saya kira penting nih. Terus digali, Mas. Kira-kira pertanyaannya kan mau kemana sih sebetulnya? Apakah sekedar membuat gebyar atau sebetulnya mau memberdayakan masyarakat atau sekedar memfasilitasi pengusaha atau sekedar mendapatkan keuntungan besar dari objek ini? Menurut Mas dan mungkin mimpi gedenya rakyat itu kayak apa sih gitu? Sampean kan berinteraksi langsung dengan rakyat. Suara hati mereka ini penting mumpung belum. Kalau saya itu kan dengan teman-teman itu kadang juga membuka ruang lah untuk sekedar ngobrol, diskusi. Karena lewat diskusi itu ternyata kita di situ masih banyak suara-suara yang mungkin harus kita dengar, yang mungkin harus kita cermati untuk sebuah masyarakat bawah itu bagaimana sebuah program itu bisa sampai ke tempatnya, bukan sekedar nanti putus di tengah jalan. Mungkin itu yang nggak akan kita bayangkan, Mas. Karena dari sisi sosial, dari sisi
apa ya, ekonomi. Mungkin kan kalau masyarakat bawah itu disodori sebuah program yang sifatnya ekonomi, mungkin dia akan dengan mimpi Mas, dengan mimpi, dengan angin-angin itu Mas, angin-angin surga lah. Tapi kan itu bagaimana caranya dulu, bagaimana caranya untuk meraih itu. Kalau hanya sebuah mimpi, siapa sih sing orang pengen sugih mesti beda pengen sugih, ya, pengen sukses gitu ya. Iya. Tapi kan setelah adanya KSPN itu kan gemuruh Mas. Oke. Bergemuruh Borobudur itu ya. Anget dalam artian itu juga. Satu sisi ya dinamis, tapi sisi juga galau ya. Galau. Karena mungkin bisa diceritakan kegalauannya apa? Terus terang. Terus terang kan dari beberapa program itu kan ya sebenarnya semua bermuara ya rasa keadilan kan Mas. Oke. Rasa keadilan, terus bagaimana nanti itu merubah, itu akan dari sebuah perubahan budaya Mas. Borobudur dengan yang Gumebyar tadi itu kan akan muncul sebuah perubahan budaya. Iya. Yang kalau teman-teman dan kami itu udah sedikit banyak, oh itu besok akan mau begini. Itu yang menjadi sebuah ganjalan. Yang mau begini itu seperti apa? Kira-kira apakah kayaknya mimpinya gede nih, tapi kok kenyataannya yang diurusi hanya ini saja orang-orang itu gitu. Aksesnya kok nggak merata gitu. Terus mungkin butuh adil lah gitu sejak awal, bukan hanya nanti diberi mimpi hasilnya ini loh gitu. Tapi kenyataannya tidak diingatkan sejak awal gitu. Dan sampai menyesal nanti gitu. Mas Ari mungkin ada yang namanya kata guyub gitu. Guyub ya. Guyub itu akan hilang. Oke. Akan apa ya? Tergerus oleh sebuah ya dinamika tadi itu. Nilai baru itu kalau tidak disiapkan akan menciptakan ketegangan, guyubnya akan bergeser. Ada sebuah benturan-benturan. Udah mulai terasa? Gimana? Udah mulai terasa. Orang mikirnya sekedar sekitarnya tiba-tiba aset ini sudah pada di. Ya kita kan Mas, yang namanya ceruk ekonomi itu kan pasti orang akan berbondong-bondong. Orang akan berlomba-lomba untuk sebuah nilai ekonomi itu. Nah, yang mungkin bagi banyak kalangan itu kan nanti kan orang-orang bermodal besar nanti akan orang-orang yang punya akses kapital yang gede ya. Gede kan Mas. Nah, terus masyarakat yang ada di bawah itu akan bisa meraih itu Mas. Meraih sebuah sebuah angan-angan, mimpi besar mengenai keuntungan itu. Nah ini saya kira menarik ya, nanti bisa cerita lebih jauh. Ketika masyarakat sudah mulai resah, diberi mimpi, semua orang pengen mimpi dan terwujud begitu kan. Tetapi kan ketika startnya ini beda. Nah tadi Mas Santo menyebut ya jangan-jangan nanti yang untung hanya pemilik modal besar gitu. Lalu rakyat di sekeliling atau sekitar Borobudur yang dulu sudah punya mimpi atau taruhlah sudah hidup juga sebelumnya gitu. Tiba-tiba nggak nyampe itu. Kira-kira apa yang sebetulnya Mas Santo bayangkan dan rakyat bayangkan untuk potensi ketidakadilan itu bisa dicegah sejak awal gitu. Ini kan belum nih, mumpung kalau perlu diingatkan kan ini suara pinggiran, rakyat pinggiran sambil minum kopi sambil mengingatkan bagi yang berkuasa kan nggak apa-apa gitu. Kira-kira apa? Mungkin sah ya Mas? Sah. Iya. Sah kan? Sah dong, ini negara demokrasi kok. Mungkin apa-apa mengingatkan. Mungkin dari semua program itu kan datangnya dari atas. Kita itu ujuk-ujuk mungkin Mas. Kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk. Mak bedunduk. Nah, itu ya mungkin bagi masyarakat mungkin ya bisa dibilang belum siap Mas untuk membuat sebuah yang Gumebyar itu menjadi sebuah hasil. Iya. Untuk sebuah nilai ekonomi. Kita butuh perjalanan masih panjang Mas. Iya. Karena kita butuh beberapa sentuhan-sentuhan proses yang proses itu jangan sampai nanti kita maju dari sisi ekonomi tapi kemunduran dari sisi budaya. Tepat sekali, ini saya kira menarik ya, karena mimpi besar dari Borobudur sebagai objek wisata itu tidak bisa dibaca, jangan sampai objek wisata justru dibangun wisatanya dengan cara keliru, kemerosotan budaya, tetapi
justru hanya dikejar hanya ekonomi tok gitu. Karena saya lihat ini Mas Santo ini banyak kreativitas sih. Enggak juga. Ya ini contohnya ini produknya Mas Santo tak coba rasanya. Ya, monggo, ini produk rakyat. Iya. Jadi sampean organisir. Iya. Sampean produksi juga nih. Produksi. Iki jenenge apa? Itu namanya kalau di sini namanya kue widaran. Kue widaran. Nah, kalau di Jogja mungkin kelak keling namanya. Kelak keling. Itu dari bahasa Belanda itu. Ini juga hidup sebelum ada KSPN pun ini udah hidup. Hidup ya. Udah apa? Padahal udah panjang Mas. Nasibnya kira-kira nek KSPN kaya apa kelak panganan iki? Kira-kira mimpimu? Mimpi saya. Mimpi saya tentang ini kira-kira masa depan apa jenis mau produk kowe? Widaran. Widaran ini apa? Masa depannya? Ya gilang gemilang. Oh gilang gemilang kayak muka-muka ya. Amin. Amin. Gilang gemilang. Kalau kita bicara harapan kan, ya jangan tanggung-tanggung. Ya. Gilang nambah gemilang. Gilang. Iya kan. Gilang gemilang. Nah tadi Mas Santo bisa ceritakan lebih jauh. Kalau misalnya dari si perencanaan ini ada gejala saling kecemburuan. Nah bagaimana mengantisipasi supaya jangan sampai mulai proses ini harus benar gitu, supaya jangan sampai jadi bom waktu. Iya, itu mungkin yang selama ini kami khawatirkan dan selama ini mungkin kami menjadi sebuah apa ya, diskusi panjang mau apa dan mau gimana itu kan sebuah perjalanan Mas nanti Mas. Dan kita juga enggak tahu persis nanti mau apa. Tapi kan sebelum itu kan kita sudah membaca arahnya mau kemana. Yang saya perlu garis bawahi, jangan sampai guyub rukun warga itu pudar dan tercabik-cabik karena sebuah pembangunan kawasan. Itu yang kami takutkan. Justru harus ini diantisipasi ya. Jangan sampai kami ketakutan. Iya, membangun pariwisata dengan objek budaya, wisata budaya ini malah budayanya geser bahaya. Padahal ini yang paling utama gitu kan. Jadi kalau boleh disebut pendekatan ekonomi pariwisata ini hanya alat. Tujuannya kan sejahtera, tujuannya guyub rukun juga benar. Nah kalau Mas Santo menyebut apa sebetulnya yang perlu diingatkan nih buat pengelola, buat siapapun lah, buat kita semua lah, supaya niat baik ini berproses dengan baik, perencanaan yang baik nanti menghadirkan subjek-subjek rakyat juga menjadi bagian itu sehingga sukses. Apa yang sebetulnya perlu diingatkan dan diperbaiki? Barangkali ini penting buat kita semua ya. Dalam hal mengingatkan kita sudah coba Mas. Bagaimana ini sebuah gerakan itu jangan sampai nanti ini menjadi sebuah bentuk kapital yang nanti akan membunuh sendiri orang-orang itu, orang-orang dari bawah ini kan, dari perkembangan Borobudur itu kan tidak terlepas dari itu Mas. Makanya para pemangku kebijakan, pemangku yang pengambil keputusan itu kami mohon untuk lebih memperhatikan dari sudut, dari perspektif yang mungkin bagi mereka selama ini masih kurang mungkin. Karena sudut pandang orang yang memberi sebuah program ataupun proyek itu kan beda dengan nanti apa yang akan diberikan itu kan akan beda. Kalau nggak nyambung nanti juga buat apa gitu loh. Karena ya kita harus tetap mengingatkan karena ini sebuah proyek besar, sebuah cita-cita besar. Iya, sebuah harapan dari mungkin pemerintah yang mungkin kalau dibilang ya mulia. Mulia ya Mas. Mulia. Nah, tapi kan terlepas dari itu kan kita juga harus memperhatikan bagaimana kemuliaan itu jangan dicederai oleh karena proses yang tidak partisipatif. Bagaimana nanti rakyat itu dirangkul atau rakyat diajak untuk sebuah ruang berkreatif, karena itu yang mungkin menjadi sebuah mungkin hambatan lah mungkin kalau nanti hambatan dan mungkin menjadi sebuah pembantu. Karena mungkin masyarakat sendiri kan ini masih
Ya. Ini buat apa? Ini kalau mau kemana? Gitu kan masih banyak pertanyaan. Iya, Mas Susanto sendiri selama ini berkomunikasi dengan teman-teman ya. Iya, artinya resah tidak sendiri lah. Enggak. Kalau resah dan gelisah. Iya. Menunggu hasilnya kan ya itu. Tapi saya bayangkan keresahan itu harus melahirkan ide-ide kreatif, ide-ide cerdas, ide-ide bersama untuk memecahkan problem. Iya. Yang saya sebut tadi, misalnya dari perencanaan sampai hasil itu harus nyambung gitu. Iya. Maka itu saya sebut tadi keresahan Mas Santo itu adalah bagaimana pembangunan yang berupaya untuk menghidupkan ekonomi, sosial, budaya ini justru dimulai dengan cara yang tepat, ngerangkul, dialog atau approach yang relatif elegan gitu, supaya ada keadilan gitu. Nah kalau boleh menyebut, kira-kira Mas Susanto ini punya energi seberapa besar masyarakat itu untuk mengawal lah ini supaya sukses gitu, supaya mencerminkan keadilan, mencerminkan pemerataan, tidak sekedar nanti keuntungannya hanya sekelompok orang kayak gitu kan. Kekhawatiran itu diingatkan sejak awal kan sangat sah itu. Menurut Mas Santo, teman-teman itu masih punya energi ya untuk mengawal ini ya? Masih. Ya kita coba untuk membuat sebuah kesadaran untuk berpikir. Berpikir dalam arti untuk sebuah kemajuan, Mas. Yang kemajuan itu tidak meninggalkan dari sisi budaya. Karena ini Borobudur, Mas, yang menjadi sebuah objek itu kan Borobudur. Di situ dengan banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin leluhur kita pakai untuk sebuah kehidupan yang luhur kan, Bang. Nah, itu kan mungkin ya sedikit banyak kita harus mengesampingkan sebuah gerak atau langkah yang diambil itu hanya dari sisi ekonominya. Persoalannya kan muncul kalau kita meninggalkan sebuah budaya. Saya tangkap ini menarik ya. Sebetulnya sebuah cita-cita besar tentang pembangunan pariwisata yang lahir dari pergulatan kepentingan rakyat banyak itu tidak mungkin akan sukses kalau hanya pendekatan top down gitu ya. Mas Santo tadi memberi ilustrasi menarik, cita-cita gede, cita-cita kemanfaatan harus melalui cara-cara yang berkeadilan, cara-cara berproses yang punya makna. Saya berharap ini suara pinggiran ini akan didengarkan karena saya yakin juga era demokrasi, era ruang di mana kesempatan kita untuk mempengaruhi kebijakan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya rasa juga Borobudur ini milik bersama. Bahkan rakyat harus memiliki, nasional juga memiliki, bahkan global dunia merasa memiliki. Artinya minimal menjadikan rakyat itu sebagai subjek yang terus didengarkan suaranya. Jangan sampai ini mestinya jadi berkah malah jadi musibah. Kita bersyukur kalau ini akan jadi berkah. Nah, supaya menjadi berkah harus diingatkan sejak awal kan. Maka itu kritik, pemikiran alternatif dari rakyat. Ini kan pemerintah harus sering datang ke Borobudur ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan laporan ya. Dia harus sidak ke bawah, kira-kira apa yang kurang, terus kemudian apa yang perlu dibenahi dari sisi kepentingan rakyat, kepentingan keadilan, kepentingan keindahan, kepentingan pemerataan. Kita jos ya, tak dongakne muga-muga lancar. Ya Mas. Sampean masih mengorganisir itu tak? Masih, para pengrajin maupun pengrajin makanan ini ya. Olahan itu, Mas. Semoga sukses matur suwun ya, Mas. Kita kapan-kapan ketemu. Mas. Dan mugi-mugi sukses tuh. Sehat ya, Mas. Amin. Sukses Borobudur, sukses rakyat. Ya. Amin. Borobudur Gemerdeka. Oke, suwun ya, Mas. Ya.